Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat dimanapun berada, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Selamat pagi jemaat GBIS, Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Pagi ini di minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2024, kita akan menikmati berkat Allah, yaitu pembekalan Allah yang berjudul Karya yang Besar. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang mengizinkan kami untuk masuk di tahun 2024. Dan hari ini adalah hari pertama kami belajar firman-Mu di bait-Mu yang kudus. Maka Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, sehingga kami dapat bekal yang sama untuk menikmati tahun 2024 ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk masuk 2024, Allah memberikan bekal kepada kita, yaitu karya Allah yang besar. Supaya apa? Supaya berkat yang besar ini, karya yang besar ini menjadi landasan bagi kita untuk masuk di tahun 2024. Mari kita buka 1 Samuel 2 ayat 25. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Kalau ada orang yang berdosa terhadap orang lain, Tuhan menghakimi. Kalau orang berdosa kepada Tuhan, siapa yang jadi perantara? Menjadi satu pertanyaan kepada kita. Nah, jadi ada dua pokok masalah penting yang ada di dalam hidup ini, yaitu dosa terhadap manusia dan dosa terhadap Allah. Dalam Ibrani 9 ayat 25, tadi ditanyakan siapa yang menjadi perantara. Maka Ibrani 9 ayat 25, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ibrani 9 ayat 25 ini menunjukkan bahwa Yesus itu masuk ke dalam hadirat Allah bukan berulang kali. Seperti pada imam-imam besar yang ada di dalam dunia ini untuk masuk ke bait Allah dengan membawa korban darah domba. Tidak seperti itu. Ibrani 9 mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan masuk berulang-ulang, melainkan masuk sekali, menyerahkan hidupnya sebagai anak domba Allah, menyerahkan dirinya untuk dikorbankan di kayu salib, agar menjadi perantara
antara manusia dengan Allah. Karya yang sangat besar ini harus kita mengerti. Karya yang sangat besar ini yang harus menjadi landasan bagi kita untuk masuk di tahun 2024 ini. Yesus telah menyiapkan dirinya, bahkan Yesus telah memberikan dirinya di atas kayu salib, mencurahkan darahnya supaya setiap orang yang percaya diampuni segala dosanya. Setiap orang yang percaya boleh menggunakan bilur-bilur Yesus menjadi penyembuh di dalam kehidupannya. Bekal ini yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini. Nah, walaupun Tuhan tahu, Yesus tahu, Yesus telah berjuang untuk kita. Apa balasan kita untuk Yesus? Seperti di dalam dunia ini banyak orang yang berjuang, tetapi yang diperjuangkan itu justru menolak. Yang diperjuangkan tidak mengerti. Bahkan yang diperjuangkan menyakiti hati. Karya yang besar ini jangan sampai menjadi seperti ini. Tuhan memperjuangkan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi Tuhan berjuang untuk manusia. Dan menyatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Alkitab katakan, dan barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan berjuang hanya untuk satu kata, hidup yang kekal bagi manusia. Nah, untuk mencapai hidup kekal itu butuh pengorbanan. Perjanjian lama, setiap tahun mereka berbondong-bondong, bangsa Israel berduyun-duyun datang ke bait Allah, mempersembahkan anak domba yang tidak bercacat dan sebagainya. Dalam perjanjian baru, Yesus mengorbankan dirinya. Yohanes Pembaptis mengatakan di dalam Yohanes pasal 1, lihatlah, anak domba Allah. Yesus dikatakan anak domba Allah. Dan sebagai anak domba Allah ini sudah sejarah menuliskan, Yesus lahirnya di kandang. Yesus harus bekerja dengan sekuat tenaga untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Nah, jadi di hadapan Allah bukan hanya memberikan hidup kekal, tetapi selalu membela kita, memberikan pembelaan-pembelaan kepada kita. Yesus berjuang untuk mendengarkan doa-doa kita. Dan doa yang disampaikan di dalam nama Yesus ini dengan satu tujuan, agar doa-doa kita dikabulkan. Nah, untuk masuk tahun 2024, karya yang besar ini, Yesus yang telah mati di kayu salib ini, dia masuk ke tahta surga. Dia masuk ke hadapan Allah. Dia mengatakan, aku menebus mereka yang telah berdosa dan percaya kepadaku. Aku berjuang supaya doa-doa mereka dikabulkan. Bahkan perjuangan Yesus melahirkan kasih karunia Allah yang dicurahkan
kepada mereka yang percaya. Sadari hal ini. Setelah kita sadari, kembangkan hal ini di dalam kehidupan kita. Sehingga masuk di dalam 2024. Bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi perjanjian Allah yang diberikan kepada kita. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal ini bukan hanya hidup kalau kita sudah mati masuk surga, tetapi di dalam dunia ini jaminan Allah diberikan kepada kita. Maka jangan malas untuk membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan inilah banyak janji-janji yang diberikan kepada kita yang pasti digenapi oleh Allah. Selamat menikmati tahun 2024 dan selamat menikmati karya yang besar ini untuk menjadi landasan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik. Kau Allah yang luar biasa. Sebelum kami melangkah masuk di tahun 2024, bekal yang luar biasa Kau berikan kepada kami. Karyamu Tuhan menghidupi kami. Karyamu memberikan jaminan pada kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, jangan lupa masker di tempat-tempat kerumunan. Karena di tempat-tempat kerumunan inilah banyak virus, banyak bakteri yang keluar dari sahabat-sahabat kita, dari teman-teman kita, ataupun kita. Maka jangan lupa pakai masker. Yang kedua, ibadah onsite telah ada di GBS Haleluya Palur. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi, anak sekolah minggu. Minggu jam 9, ibadah umum atau ibadah raya. Selesai ibadah raya, ibadah muda remaja. Selasa jam 6 sore, ada ibadah pendalaman Alkitab. Dan Jumat ada 2 ibadah, yaitu ibadah cabang GBS Haleluya Palur, lalu ada ibadah permata. Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan, silakan mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di GBS Haleluya Palur ini. Yang ketiga, ibadah online terus jalan. Doakan agar kru sehat, agar kru semangat, dan juga alat-alat awet. Dan kalau di antara Bapak Ibu ada yang ikut ibadah online, juga harap like, komen, dan juga share kepada teman-teman lain. Saya rasa pengumuman cukup sekian, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami untuk memuji memuliakan Allah. Engkau memberkati ibadah kami. Sekarang Bapa, kami bersatu hati, berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami, terlebih Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Bapak berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, berkati dengan hikmat-Mu di dalam memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas-tugasnya. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan instruksi dari Presiden agar negara kami aman karena Engkau berkati. TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati beliau untuk mengamankan negara kami.
Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau berikan iman kepada kami, supaya kami menaikkan syafaat kami. Kami bersyafaat Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati di dalam menjelang pemilu ini, di dalam politik yang memanas ini, kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat kepada bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami tetap bersatu, berdaulat di dalam Indonesia Raya. Terima kasih Bapak, Kau juga berkati doa syafaat kami. Kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Jamah Tuhan, di tahun 2024, di awal tahun ini, kami berdoa untuk anak kami, supaya anak kami dapat berdiri, supaya anak kami dapat berjalan, supaya anak kami dapat menyaksikan cinta kemurahan Allah dengan berbicara lancar. Terima kasih Bapa, Engkau mampu untuk memberikan organ-organ tubuh yang usang, yang karena operasi, yang karena apapun membuat anak kami tidak dapat berdiri. Maka Tuhan, Kau gantikan dengan organ-organ tubuh yang baru. Sama seperti tahun yang lama kami tinggalkan. Biar Hendra juga meninggalkan sakit penyakitnya. Dan tahun baru adalah pembaruan hidupnya. Kami juga berdoa untuk Arin yang Tuhan juga berkati. Tumor di dada telah Kau ambil. Sekarang tinggal penguatan tulang Tuhan. Arin mohon tulangnya dikuatkan supaya dapat berdiri dan berbicara dengan baik untuk bersaksi. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya lemah. Kau jamah sehingga kaki-kakinya kuat, dapat menikmati hidup di dalam kemurahan-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Petrus Sutrisno yang cuci darah. Tuhan berkati, berikan keberanian untuk beribadah, sehingga Pak Petrus Sutrisno boleh tetap setia mengiring Engkau. Kau juga berkati keluarganya Tuhan, sehingga keluarganya dapat diatur dengan baik dan diberkati. Kami berdoa untuk Ibu Linda. Kami berdoa untuk Ibu Setia Purnomo. Tuhan jamah Tuhan. Dua ibu kami ini Kau berkati sehingga sehat. Dapat memuliakan nama-Mu. Menikmati berkat-Mu. Menghilangkan segala keluhan-keluhan yang ada di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Kau telah menjamah mereka. Kau telah menyembuhkan mereka. Dan saat ini kami bersyukur. Kau telah menyembuhkan Pak Paulus Sugito, Engkau telah menyembuhkan saudari kami Lili, Engkau telah menyembuhkan Ibu Bambang, Engkau telah menyembuhkan Bapak Sriono. Jamah imannya, berikan kekuatan iman untuk tetap menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau menyertai dan memberkati kami. Bahkan Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Kau curahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat Allah yang telah dicurahkan pada pagi hari ini. Berkat untuk rumah tangga-Mu. Untuk usaha pekerjaan-Mu. Untuk rancangan-rancangan hidup-Mu. Berkat jasmani. Berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan, Engkau diberkati. Marilah kita tinggalkan tempat ini. Kita berpisah satu dengan yang lain. Dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Tuhan memberkati. Bersyukur